Ya, pemirsa, cincin nelayan atau The Fisherman's Ring milik Paus Fransiskus segera dimusnahkan begitu Paus dinyatakan wafat. Hal ini sudah menjadi tradisi berabad-abad lamanya. Lantas apa yang menjadi keistimewaan cincin ini? Berikut informasinya. Cincin Paus Fransiskus, The Fisherman's Ring, akan segera dihancurkan setelah sang pemimpin tertinggi umat Katolik dunia wafat. Paus Fransiskus meninggal dunia pada usia ke-88 tahun atau tepat hari kedua perayaan Paskah. Prosesi penghancuran The Fisherman's Ring merupakan tradisi Katolik yang turun-temurun sejak Paus pertama, Santo Petrus. The Fisherman's Ring harus dihancurkan setelah Paus meninggal sebagai simbol berakhirnya otoritas sang Paus di dunia. Penghancuran The Fisherman's Ring hingga stempel kepausan juga dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang tersebut terkait pemalsuan dokumen. Tradisi penghancuran cincin ini sudah terjadi dari tahun 1521 hingga 2013. Lantas mengapa cincin yang dikenakan setiap paus dinamakan The Fisherman's Ring atau cincin sang nelayan? The Fisherman's Ring diambil dari paus pertama umat Katolik yakni Rasul Santo Petrus. Dalam keyakinan Kristiani, Santo Petrus merupakan salah satu sahabat dan murid setia Yesus Kristus. Santo Petrus dikenal sebagai nelayan yang saleh, pembawa ajaran Yesus Kristus. Cincin tersebut diberikan kepada Santo Petrus saat pelantikannya menjadi paus. Tradisi pemberian cincin kepausan pun terus dipertahankan hingga saat ini. Desain The Fisherman's Ring memperlihatkan gambar Santo Petrus sang rasul dan nama paus yang berkuasa di masing-masing eranya. Cincin tersebut mulai berfungsi sebagai cap stempel untuk sejumlah perintah penting kepausan, mulai dari Vatikan pada abad ke-15. Namun sejak tahun 1842, fungsi The Fisherman's Ring mulai digantikan oleh stempel kepausan. The Fisherman's Ring untuk paus biasanya terbuat dari emas murni. Namun sejak Paus Fransiskus naik tahta suci, cincin yang dia kenakan terbuat dari perak yang dilapisi emas. Ya, Paus Fransiskus dimakamkan di Gereja Santa Maria Maggiore, Roma, begitu selesai disemayamkan di Basilika Santo Petrus, Vatikan selama 3 hari. Gereja ini dipilih Paus lantaran banyaknya kenangan yang tercipta di sini sepanjang masa kepausannya. Gereja Santa Maria Maggiore di Roma, Italia dipilih mendiang Paus Fransiskus sebagai lokasi pemakamannya. Gereja berusia 5 abad ini merupakan gereja pertama di dunia yang dibangun untuk menghormati perawan suci Maria. Sepanjang 12 tahun masa kepausannya, Fransiskus mengunjungi gereja ini lebih dari 100 kali untuk berdoa, khususnya usai menyelesaikan kunjungannya ke luar negeri. Kunjungan terakhir Paus ke gereja tersebut yakni 12 April, usai dirawat akibat pneumonia ganda. Begitu istimewanya Santa Maria Maggiore sehingga Paus Fransiskus meminta dirinya dimakamkan di sana begitu dirinya tutup usia. Permintaan Paus Fransiskus pun menjadi nyata. 21 April 2025, dirinya menghembuskan napas terakhir di usia 88 tahun. Fransiskus pun menjadi paus pertama yang dimakamkan di luar Basilika Santo Petrus, Vatikan dalam kurun waktu seabad lebih. Tak hanya itu, Paus Fransiskus juga menjadi paus pertama yang mendobrak tradisi lainnya. Peti jenazahnya dibuat hanya 2 lapis, alih-alih 3 lapis seperti para pendahulunya. Paus Fransiskus juga berpesan agar batu nisannya dibuat dari batu yang diambil dari kawasan Liguria, kampung halaman kakek neneknya di Italia. Tulisan di batu nisannya pun sederhana, hanya Fransiskus. Santa Maria Maggiore menjadi saksi bisu terbaringnya sosok pemimpin agama yang menjaga teguh kesederhanaannya,
sepanjang hayatnya hingga menutup mata. Ya, pemirsa, Paus Fransiskus adalah Paus ke-266 dalam tahta suci Katolik Roma. Sepeninggal Paus Fransiskus, Dewan Kardinal akan melakukan pemilihan Paus yang dikenal dengan konklav untuk memilih pemimpin umat Katolik dunia selanjutnya. Dan berikut adalah informasi proses konklav. Ya, pasca Paus Fransiskus meninggal dunia, ada beberapa nama yang disebut menjadi pengganti. Setidaknya ada 5 nama, salah satunya berasal dari Asia Tenggara. Yang pertama yakni Kardinal Pietro Parolin yang berusia 70 tahun. Kardinal Pietro Parolin yang berasal dari Italia, bertugas sebagai Sekretaris Negara Vatikan sejak 2013. Parolin merupakan sosok diplomat ulung yang menangani berbagai isu geopolitik penting. Yang kedua yakni Kardinal Peter Erdo yang berusia 72 tahun asal Italia. Selama ini Erdo dikenal sebagai tokoh konservatif dalam gereja Katolik yang pernah menjabat sebagai Presiden Dewan Konferensi Uskup Eropa. Selanjutnya, Kardinal Luis Antonio Tagle yang berusia 67 tahun asal Filipina. Tagle dikenal memiliki pandangan terbuka. Jika terpilih sebagai paus berikutnya, maka dirinya akan menjadi paus pertama dari Asia. Yang keempat yakni Kardinal Matteo Zuppi berusia 69 tahun dari Italia. Zuppi dikenal memiliki pengalaman diplomasi global termasuk perdamaian di Ukraina dan Amerika Serikat. Dan yang kelima yakni Kardinal Raymond Leo Barkey yang berusia 75 tahun asal Amerika Serikat. Barkey dikenal sebagai sosok yang tradisionalis. Ia juga dikenal sebagai pribadi dengan gaya komunikasi blak-blakan dengan kritik tajam. Pemirsa, para pemimpin negara dan ribuan umat Katolik seluruh dunia menghadiri upacara pemakaman pemimpin Katolik Paus Fransiskus yang berlangsung di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Ribuan umat Kristen Katolik berkumpul di lapangan Santo Petrus, Vatikan sejak pagi hari waktu setempat, menghadiri misa pemakaman Paus Fransiskus. Lebih dari 150 negara mengirimkan perwakilan, di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump beserta istri, Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta istri, hingga Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Setelah disemayamkan selama 4 hari di Basilika Santo Petrus, jenazah Paus Fransiskus dimakamkan hari ini di Gereja Santa Maria Maggiore. Penutupan peti jenazah Paus sekaligus menandai berakhirnya masa berkabung publik. Para pemimpin dunia, pejabat negara, keluarga kerajaan, serta sejumlah tokoh dunia bergabung bersama ratusan ribu umat Katolik lainnya memberikan penghormatan terakhir kepada Bapa Suci Paus Fransiskus.